Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri bernama Nindya Nasrizal sebagai moderator, Nadia Tulfona sebagai presentator pertama, dan Saskia Nazila Julnadi sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Behavioristik dalam Pembelajaran. Nah, apakah teori belajar itu? Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori-teori belajar menjadi sumber bagi teori-teori pembelajaran, salah satunya teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Tujuan pembahasan materi kami kali ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan teori behavioristik. Yang kedua, untuk mengetahui pemikiran tokoh-tokoh terhadap teori belajar behavioristik. Yang ketiga, untuk mengetahui aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran peserta didik. Dan yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian teori behavioristik, yang kedua, tokoh-tokoh behavioristik, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik, dan yang keempat, aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Pengertian teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Teori belajar behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar sebagai perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau perilaku reaktif. Belajar adalah perubahan yang diamati siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut behavioristik, perubahan tingkah laku itu harus dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Konsep behavioristik memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan, reinforcement, untuk mempertahankan perilaku atau hasil belajar yang dikehendakinya. Untuk presentasi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Tulfona. Kepada Nadia Tulfona kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat tokoh-tokoh terhadap teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar behavioristik menurut John R. Watson. Watson berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus-stimulus pengganti. Menurutnya, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional, yaitu berupa takut, cinta, dan marah. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan-hubungan stimulus respon baru melalui conditioning. Jadi, menurut Watson, belajar dipandang sebagai cara menanamkan sejumlah ikatan antara perangsang dan reaksi atau asosiasi-asosiasi dalam sistem susunan saraf. Ada teori belajar behavioristik menurut Edward Thorndike.
Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon, di mana stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bergerak atau untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon dari stimulus adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Adapun 3 hukum belajar yang terkait dengan stimulus dan respon menurut eksperimen dari Thorndike. Yang pertama itu yaitu law of effect, di mana jika sebuah respon menghasilkan efek manusia yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Yang kedua, law of readiness, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar atau condition unit, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dan terakhir ada law of exercise, yang artinya bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin Selanjutnya ada teori belajar behavioristik menurut Skinner. Sebelumnya, Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Teori belajar Skinner juga disebut dengan operation conditioning, yang dimana teori Skinner tentang operation conditioning ini adalah proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi atau resiko, yang mana organisme akan cenderung mengulang respon-respon yang diikuti oleh penguatan. Oke, selanjutnya teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Asal belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontinuitas, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai oleh gerakan pada waktu timbul kembali akan cenderung diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie dengan teorinya conditional conditioning atau pembiasaan asosiasi dekat mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan kedekatan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Terdapat prinsip kontinuitas di dalamnya yang berarti kedekatan antara stimulus dan respon. Baik, selanjutnya ada teori belajar behavioristik menurut Clark Ernest Hull. Hull berpendapat bahwa tingkah laku seseorang itu berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Menurut Hull, kebutuhan dikonsepsikan sebagai dorongan. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Kebutuhan atau keadaan terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan itu. Berikutnya masuk kepada pembahasan aplikasi teori behavioristik
terhadap pembelajaran siswa. Pertama ada aplikasi teori behavioristik menurut John R. Watson, di mana contoh penerapannya itu ialah eksperimen terhadap seorang bayi yang berumur 11 bulan. Pada mulanya, seorang bayi yang gembira yang tidak takut terhadap binatang seperti tikus putih berbulu halus. Bayi ini senang sekali bermain-main dengan tikus putih yang berbulu halus cantik itu. Di dalam eksperimen ini, proses pembiasaannya dengan cara memukul sebatang besi dengan sebuah palu. Setiap kali si bayi ini mendekati dan ingin memegang tikus putih itu. Akibatnya, tidak lama kemudian bayi ini menjadi takut terhadap tikus putih itu. Nah, seperti inilah kira-kira contoh penerapan teori behavioristik menurut Watson. Selanjutnya, aplikasi teori behavioristik menurut Edward E. Thorndike. Contoh penerapannya itu ialah seorang guru memberikan stimulus berupa pertanyaan mengenai materi yang belum dijelaskan, sehingga siswa tidak menunjukkan adanya respon. Kemudian guru tersebut mengganti stimulus dengan pertanyaan yang lebih sederhana, sehingga siswa menimbulkan respon yang sesuai. Jadi, pemberian stimulus harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi siswa, sehingga didapatkan respon sesuai dengan yang diinginkan. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih kepada Nadia teleponnya. Selanjutnya presentasi kedua akan dijelaskan oleh teman kami Saskia Nazila Julnadi. Kepada Saskia Nazila Julnadi, kami persilahkan. Saya Saskia Nazila Julnadi akan menjelaskan tentang aplikasi teori behavioristik menurut Skinner. Contoh penerapannya yaitu pada saat seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa merespon. Siswa yang merespon akan diberikan hadiah berupa pujian maupun benda, sehingga pada saat seorang guru memberikan stimulus berupa pertanyaan, maka siswa akan secara otomatis merespon atau menjawab pertanyaan tersebut karena terstimulus atau termotivasi oleh hadiah yang akan diberikan oleh sang guru. Menurut Skinner, penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, dan jeweran akan berakibat buruk pada siswa. Yang keempat yaitu aplikasi teori behavioristik menurut Edwin Ray Gartley. Contoh penerapannya, seorang guru memberikan stimulus berupa tugas kepada siswa. Respon yang ditimbulkan oleh siswa beragam, ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai. Siswa yang menunjukkan respon tidak sesuai akan diberikan hukuman. Berdasarkan teori Gartley, hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar, karena hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Yang kelima, aplikasi teori behavioristik menurut Clark Leonard Hall. Contoh penerapannya yaitu ketika seorang anak belajar membaca, di mana kemampuannya dalam membaca akan meningkat tergantung pada faktor-faktor seperti rajin belajar, pujian dari orang tua, reinforcement, dan sebagainya yang berpotensi untuk memunculkan peningkatan kemampuan membacanya. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik.
Dalam teknik pembelajaran yang merujuk ke teori behavioristik, terdapat beberapa kelebihan di antaranya. Yang pertama, guru membiasakan untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, keteraturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru. 4. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Namun, teori ini juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Yang kedua, mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. 3. Proses belajar berlangsung secara teori. Selain teorinya, beberapa kekurangan perlu dicermati oleh guru dalam menentukan teknik pembelajaran yang mengacu ke teori ini. Antara lain, sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Dan murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran. Dan murid juga menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Terima kasih kepada Saskia. Baiklah teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini terkait teori behavioristik dalam pembelajaran. Tapi sebelum kami menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami adalah yang pertama, teori belajar behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar sebagai perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau perilaku reaktif. Yang kedua, pemikiran tokoh-tokoh terhadap teori belajar behavioristik diantaranya yaitu yang pertama, teori belajar Thorndike, teori belajar Larson, teori belajar Hull, teori belajar Guthrie, dan teori belajar Skinner. Yang ketiga, aplikasi dari teori belajar behavioristik terhadap pembelajaran, yaitu siswa yakni harus adanya stimulus, respon, penguat atau reinforcement, dan punishment. Dan yang keempat, kelebihan dari teori behavioristik adalah guru dapat menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Adapun kekurangan dari teori behavioristik adalah penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi proses pembelajaran. Adapun saran dari presentasi kali ini adalah dalam proses mengajar kita sebagai calon pendidik harus mempelajari teori belajar. Salah satunya adalah teori belajar behavioristik. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas mengajar agar terbentuk kelas yang diinginkan calon pendidik maupun peserta didik. Serta disarankan pula agar kita rajin membaca buku pengetahuan agar kita dapat berpengetahuan yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun tingkah laku, kami mohon maaf. Sebelum
Sebelumnya, apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.